Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Shalom. Selamat datang kembali di channel Tangiyang Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Tema renungan kita hari ini ialah kasih dan pengampunan. Sebelum kita mendengarkan renungan dari Romo Eko, marilah kita sejenak mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari kitab Matius 5 ayat 44 sampai dengan 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Marilah kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, tema keluarga, tema cinta, dan tema mengampuni menarik bagi saya. Kenapa? Karena saya selalu gagal mencintai. Karena saya begitu sulit untuk mengampuni. Jadi di situ kita hendak kembali melihat bagaimana sih perjalanan cinta itu. Apalagi kalau serumah, maaf, Romo kan tidak menyindir, tidak menyindir. Cuma saya selalu mau mengingatkan. Kalau serumah dengan mertua, aduh makin menderita. Apalagi kalau mertuanya turut campur tangan, ngomong terus. Dan mertua ini selalu memperlakukan anaknya tetap seperti anak kecil. Kamu sudah makan belum? Halo, makan vitamin belum? Ya Tuhanku Yesus, setiap saat diomongin terus. Sampai akhirnya ada orang yang berkata, Romo, paling enak itu Adam dan Hawa. Loh, kenapa? Karena Adam dan Hawa itu tidak punya mertua, Romo. Tidak mempunyai orang yang buat pusing gitu. Saya tidak mau mengatakan bahwa semua mertua itu membuat pusing. Tidak. Karena apa? Karena perintah Allah berkata, hormatilah orang tuamu. Bahkan di dalam kitab kebijaksanaan dikatakan, hormati orang tuamu kalau engkau hendak panjang umurmu di bumi ini. Jadi ini perintah Allah untuk menghormati orang tua. Mau orang tua seperti apapun, dasarnya adalah harus dihormati. Jadi orang tua itu dihormati bukan karena mereka punya banyak cuan, punya banyak warisan. Karena orang tua itu baik, karena orang tua itu memberi teladan yang bagus bagi anak-anaknya. Tidak. Even bahkan pada saat orang tua tidak pernah memberi warisan yang hebat, bahkan tidak bisa memberi teladan yang baik, tetap perintah Allah tidak berubah. Hormatilah orang tuamu. That is love. Love itu. Maka saya akan share screen kepada Anda tentang beberapa hal yang ingin saya pakai untuk permenungan kita. Saya senang sekali bahwa love and forgive itu lambangnya adalah apa? Adalah duri. Menyakitkan. Karena Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, you must love until it hurt.
Jadi the real love, it make you hurt, Jadi cinta yang sesungguhnya adalah membuat kamu sampai kepada sebuah kesakitan. Dan di situ pentingnya sebuah forgiveness. Karena Allah itu, maaf, jangan berpikir bahwa Allah itu menghadirkan kita di dunia supaya kita menderita. Enggak. Allah itu menghadirkan kita di dunia supaya menikmati berkat hidup dalam damai sukacita. Kak, mari kita merefleksikan apa itu cinta, apa itu kasih. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Apa gunanya, saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah imannya itu menyelamatkan dia? Tidak bisa. Maka iman, Yakobus berkata, iman tanpa kasih adalah hampa. Jadi, Bapak Ibu, ada orang yang berkata, Romo, kami ini hidup perkawinan dipersatukan oleh Tuhan. Amin. Betul. Amin. Tuhan yang mau saya menikah dengan dia. Amin. Betul. Tetapi kalau sudah bersatu, jangan disakiti, jangan dilukai. Karena iman tanpa kasih adalah hampa. Jadi kalau Anda berkata bahwa saya diberkati, hidup perkawinan saya diberkati, tetapi Anda kosong, hampa, tidak ada lagi kehangatan cinta, maka Anda membohongi Tuhan. Anda membohongi Tuhan. Sama kalau Anda seorang tua, orang tua berkata, anak itu adalah pemberian Tuhan, Romo. Itu iman, benar. Tetapi pada saat Anda melihat anak Anda kurang ajar, nggak tahu diri, nggak pernah menghormatin orang tuanya, lalu Anda bersumpah serapah sampai mendoakan, semoga anak saya celaka, Anda tidak punya kasih. Anda tidak punya kasih. Doa Anda adalah doa kebohongan di hadapan Tuhan. Iman Anda kosong, iman Anda nol. Jadi kalau Anda beriman itu bukan berarti semua kehidupan harus sejalan dengan keinginan saya. Sorry, you are not God, we are not God. We are adalah apa? Must become humble. We are the servant of God. Jadi Yakobus mengingatkan kita bahwa hidup beriman itu harus dinyatakan dalam tindakan nyata kasih. Bahkan surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini menjadi sebuah entitas dasar dari hidup seorang beriman. Jadi kalau orang tidak punya kasih, hidupnya itu hanya bisa menyakiti, maka dikatakan di dalam kitab suci, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi gak perlu dia dihakimin, gak perlu dia dijauhi, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Karena kalau orang mengenal Allah, pasti dia punya hati yang penuh kasih. Bahkan, jangan pernah lupa dalam Injil Matius dikatakan, hukum utama dan pertama dalam perintah Yesus adalah apa? Kasih. Sehingga ditegaskan kembali dalam Injil Yohanes, kasih itu adalah identitas pengikut Kristus. Apa identitas? Identitas itu seperti kartu. Kalau Anda masuk ruangan itu pakai ID card. Nah itu. ID card itu seperti kode. Jadi pada saat ditempel, langsung keluar data-data Anda. Itu. Jadi sama. Nanti kita mau masuk ke surga, harus pakai ID card juga. ID card-nya adalah apa? Kasih. Kasih. Nanti di dalam Injil, di dalam kitab suci kita akan mendengar, apakah
Engkau sungguh melayani aku memberi makan pada saat aku lapar, memberi minum pada saat aku haus, mengunjungi aku pada saat aku dalam penjara, memberi pakaian pada saat aku telanjang. Nanti diperlihatkan di dalam kitab suci. Jadi identitas kita, kalau kita itu betul-betul pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam kasih. Tidak bisa tidak. Maka di dalam Lumen Gentium dikatakan artikel 8 dan 56 mengatakan gereja adalah persekutuan iman, harapan dan kasih. Bapak Ibu, saya berhentikan share-nya di sini. Saya ingin menekankan ini. Gereja adalah persekutuan iman. Berpikir kalau saya itu sudah dibaptis, sudahlah enggak perlu ke gereja, cukup saya di rumah saja, yang penting baca kitab suci, baca kitab suci, lalu berdoa rosario sendiri, cukup toh. Itu kan ungkapan iman. Tidak. Itu belum sah, belum valid. Kalau Anda masuk dibaptis dalam persekutuan gereja, maka Anda pun harus masuk dalam persekutuan iman. Itulah sebabnya kita masuk KTM, Anda masuk persekutuan doa, Anda masuk Legio Maria, Anda masuk Antioquia, Anda masuk Choice, Anda masuk Lansia, Katolik, Hana dan Simeon. Itu adalah persekutuan iman. Jadi jangan pernah pula menjadi orang Katolik itu hanya puas dengan doa dan ekaristi saja. Cukup. Tidak. Kita harus masuk persekutuan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh dan berkembang. Ingat, kalau Anda hanya jalan dan diberi makannya cuma camilan, bukan camilan lah ya saya mengatakan. Hanya kita makannya di dalam perayaan Ekaristi tanpa mau memperdalam firman, maka kita tidak pernah akan punya kekuatan yang sungguh. Gitu ya. Kan kalau kita makan juga pasti kan ada camilan sedikit-sedikit. Oh, ada kacang, bakpao, bacang. Semuanya membuat kita gemuk. Kan makin gemuk kita katanya makin sehat, padahal makin gemuk adalah makin banyak penyakit gitu ya. Harusnya minimal kita makin sehat dengan banyak nutrisi. Jadi yang harus diberi nutrisi itu bukan hanya badan kita, roh kita, jiwa kita harus diberi nutrisi. Di mana? Di persekutuan iman itu. Dan di dalam persekutuan imanlah harapan kita, cinta kita bertumbuh, berkembang. Saya ingat saya pernah sharing di salah satu komunitas di USA ini juga. Aku lupa dengan komunitas mana. Saking banyaknya. Ada seorang teman yang bersharing bagaimana dia begitu terpukul bahwa mamanya kena COVID gara-gara melayani dia yang sedang sakit. Dia begitu terpuruk, tetapi dia ingat dia punya sahabat dan teman. Dia punya persekutuan doa. Dia lemparkan permohonan untuk mendoakan. Dia lemparkan permohonan doa. Dan apa yang terjadi? Karena kuasa doa dari persekutuan doa itu, maka mamanya dipulihkan dalam hanya beberapa hari saja. Anda jangan berkata, ya pastor kan itu karena masuk rumah sakit, karena diobati. Halo, obat dan seluruh penanganan rumah sakit tidak akan menjadi berkat sungguh penyembuhan kalau tidak disertai kuasa Tuhan. Ini pentingnya persekutuan. Supaya hidup kita, iman kita ini didukung oleh yang lain. Dan di dalam persekutuanlah kita bisa mewujudkan cinta kita. Tunjukkan cinta kita itu di dalam apa? Di dalam persekutuan. Nah, bagaimana supaya berbelas kasih, supaya kita punya kasih? Jangan lupa Allah adalah sumber kasih. Bahkan dikatakan dalam Injil Yohanes
Kalau Allah adalah kasih, maka barang siapa tinggal berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Jadi kalau tadi orang tidak punya kasih, berarti orang tidak mengenal Allah. Kalau orang berada di dalam kasih, maka orang itu berada di dalam Allah. Jadi di sini harus menjadi sebuah timbal balik yang benar ya. Jadi kalau orang rajin berdoa, orang pun harus rajin mengasihi. Karena orang berdoa itu berarti apa? Berarti orang itu tinggal di dalam Allah. Jadi kalau tinggal di dalam Allah, jangan sampai orang rajin berdoa tetapi tetap rajin menista orang lain, menyakiti orang lain. Ngomongnya nyelekit, menyakiti hati orang lain tanpa punya perasaan. Rasanya doa orang itu harus dikoreksi, harus dibenerin. Itu doa yang salah. Maka kalau dipertanyakan, lalu belas kasih itu seperti apa? Kasih itu seperti apa? Kasih punya 3 unsur penting. Spontan. Apa itu spontan? Spontan itu nggak perlu pikir panjang lah. Gitu. Misalnya, kita mau ngasih ini di Indonesia ya, nggak tahu di Amerika, saya belum pernah hidup di Amerika. Kalau di Indonesia kan ada pengemis, mungkin di Amerika nggak ada pengemis ya, karena sudah makmur gitu ya. Atau orang nggak pernah mengemis, seringnya merampok gitu ya. Jadi kalau ada pengemis, kita juga kadang-kadang ngelihat, mau ngasih 5.000, oh, jangan-jangan kebanyakan, jangan-jangan dia bohong, jangan-jangan dia sebetulnya kaya. Itu terlalu banyak pikiran. Udah kasih, kenapa sih? Gitu ya. Sama kepada tukang parkir. Kalau saya melihat tukang parkir sudah bapak-bapak tua gitu ya, sudah hujan, dia masih setia memarkirin. Saya nggak tega kalau cuma ngasih 5.000, nggak tega. Bahkan kalau ada, ya saya kasih 20.000, bapak itu, wah nggak ada gantinya, udah ambil saja Pak, ambil. Itu artinya apa? Tindakan belas kasih itu harus spontan. Sama, kalau Anda melihat suami Anda sedang diem saja gitu ya, sedang ngelamun aja, mungkin dia mikirin wanita lain, udah jangan diomongin, pasti kamu mikirin perempuan lain ya. Jangan. Datangi suami Anda, Pak, Papa butuh apa? Butuh kopi, butuh minum, butuh buatin super mie, saya buatin ya. Itu spontan, itu cinta. Jadi spontannya tuh jangan spontan menyakitkan gitu. Pada saat lihat suaminya sedang diem merenung, pasti mikirin mantan ya. Ya ilah. Jadi kasih itu selalu spontan untuk sesuatu yang baik. Yang kedua, kasih itu universal. Artinya apa? Kasih itu tidak pernah hitung-hitungan. Jadi jangan sampai di dalam kasih itu ada balas budi. Ada hutang budi. Nah, itu hitung-hitungan. Hutang budi, balas budi itu hitung-hitungan. Maka kan Yesus selalu berkata, kalau engkau mengundang, undanglah orang-orang yang tidak bisa mengundang kamu ke pesta. Jadi, apa yang saya mau katakan, bahwa di Jakarta ini misalnya apa? Kalau orang ngasih angpau, ditulis angpaunya dari siapa? Oh, nanti kalau dia pesta, angpaunya cuma 100.000. Gua juga akan ngasih 100.000. Nggak mungkin lebih, gitu ya. Jadi lihat, ini balas budi, ini hukum balas budi. Jadi dalam cinta itu tidak ada balas budi, tidak ada hutang budi. Saya mau memberikan ini yang bisa saya berikan, ini yang saya lakukan, spontan dan universal. Tidak perlu melihat-lihat. Apakah dia pernah punya jasa untuk saya atau tidak. Itu. Dalam hukum cinta, tidak ada hukum jasa baik. Dan yang terakhir, di dalam hukum kasih, adalah konkret. Konkret itu jelas. Jadi jangan sampai Anda melihat pengemis, gitu ya. Anda lihat pengemis, Anda buka jendela, Pak, saya doakan ya, semoga rezekinya banyak, amin. Anda pasti, saya yakin Anda akan diludahi oleh pengemis itu, gitu ya. Kampret lu, gua nggak butuh doa, gua butuh duit, gitu ya. Jadi perhatikan, di situ kita harus mengerti bahwa pertolongan itu harus konkret. Pertolongan itu harus nyata.
tawarkan sesuatu yang memang sungguh nyata. Saya pernah berziarah juga dengan oma-oma ke Medjugorje. Waktu berziarah, tiba-tiba saya kejepit penjepitan tulang belakang. Itu oma-oma tahu bahwa saya sakit. Semua oma-oma ngasih obat pada saya. Ada pink cuapil lah, apapil lah, balsem lah, semuanya. Saya dan ditanya setiap hari, Romo dipakai nggak? Romo diminum nggak? Romo diolesin nggak? Ya akhirnya supaya menyenangkan, saya pakai dan saya olesin semuanya. Sampai saya masuk bis seperti bau engkong-engkong gitu ya, baunya. Sampai semua orang berkata, ini bau siapa sih? Kata sih, kok bau minyak angin? Lalu saya ngomong, gue pakai minyak angin. Obat dari oma. Jadi lihat, jadi cinta kasih itu adalah ungkapan yang spontan. Ungkapan yang tidak pernah melihat apa yang dibutuhkan, apa yang bisa saya lakukan. Jadi kita bukan berpikir, nanti ya kalau oma punya, itu tidak akan pernah melakukan apapun. Jadi cinta itu bukan nanti ya. Enggak. Jadi cinta itu selalu melakukan apa yang bisa saya lakukan. Nah, supaya Anda tidak bosan mendengarkan saya, ada lagunya tentang cinta itu. Saya yakin Anda bisa. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu. Saudara, itu saya berbicara tentang cinta. Bapak Ibu yang terkasih, apa keprihatinan Bapak Paus Fransiskus tentang manusia, tentang hidup manusia? Tadi kan kita sudah berbicara tentang kasih, hukum utama, identitas. Jadi kalau kau pengikut Kristus, kau harus saling mengasihi. Bapak Fransiskus prihatin karena manusia seringkali tidak mendengarkan suara Allah. Jadi manusia seringkali punya hati yang sudah membeku, membatu. Maka orang yang membeku dan membatu, doanya seperti apa? Yaitu Lukas 18. Tadi Lukas 18. Ini. Ayat 10 sampai 12. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Jadi perhatikan, ini doa yang tidak mau mendengarkan Allah. Justru doa yang sombong di hadapan Tuhan. Doa yang sombong di hadapan Tuhan adalah doa yang mengangkat apa? Mengangkat hal-hal baik. Doa yang sombong di hadapan Tuhan adalah doa yang mengangkat, Tuhan, saya sudah puasa loh, saya rajin kerahiman ilahi loh, saya ikut komunitas Tritunggal Maha Kudus loh, saya rajin setiap hari rosario loh. Itu doa yang sombong. Doa yang sombong adalah doa yang mengangkat kebaikan-kebaikan. Sedangkan doa yang rendah hati adalah doa yang tadi saya mau katakan. Seperti pemungut cukai. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ia menengadah ke langit, ia memukul-mukul dan berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bapak Ibu ingat atau tidak? Kalau di Amerika ada Rabu Abu juga ya, ada ya pasti ya. Ash Wednesday disebutnya, bukan Rabu Abu. Ash Wednesday ada lagu yang sangat populer di Indonesia. Mungkin orang Amerika yang tinggal di Indonesia, orang Indonesia yang tinggal di Amerika sudah lupa. Lagunya begini. Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan. Ingat lagi itu. Hapuskan titik embun, sabda penuh ampun. Referennya bagus. Tak layak aku tengada menatap wajahmu. Lihat di sini. Jadi kita diajari untuk berdoa yang benar. Berdoa yang benar adalah berdoa yang berdasarkan apa? Ketidaklayakan dan ketidakpantasan. Jadi ini orang yang mau mendengarkan Tuhan. Bukan orang yang tadi dikatakan seperti Bapak Paus mengatakan banyak sekali orang sekarang itu tidak mau mendengarkan Tuhan lagi. Jadi kalau manusia itu merasa benar, maka orang itu tidak pernah bisa bertemu dengan Allah. Tidak bisa bertemu dengan kerahiman Allah. Bapak Ibu, Anda ingat bahwa tahun 2016 oleh Bapak Fransiskus dinyatakan sebagai tahun kerahiman ilahi. Masih ingat atau tidak? Saya akan mengangkat tetap apa yang direnungkan oleh Bapak Paus. Jadi Bapak Paus menggaungkan, be merciful just as your Father is merciful. Jadilah manusia yang penuh kerahiman karena Bapamu penuh dengan kerahiman. Jadi manusia harus bertatapan wajah dengan kerahiman Allah. Karena Allah adalah sang penyelamat dan keselamatan itu sendiri. Jadi menjadi merciful, menjadi orang yang berbelas kasih, itu tidak identik dengan orang yang rajin berdoa. Tidak. Jadi jangan selalu mengatakan orang yang rajin berdoa, orang yang rajin baca kitab suci itu otomatis akan menjadi orang yang merciful. Tidak. Kenapa? Karena orang seperti itu pun tetap hidup di dalam pergumulan. Tetap hidup di dalam tetap hidup di dalam perjuangan. Karena belum tentu orang yang rajin berdoa merasa dikasihi oleh Tuhan. Nah, jangan-jangan saya rajin berdoa, saya rajin kerahiman, saya rajin rosario karena kewajiban itu. Jadi kewajiban tidak akan pernah membawakan kita pada perjumpaan dengan kerahiman Tuhan. Maka saya sangat tertarik dengan melihat gambar logo dari tahun Jubileum Kerahiman 2016. Logonya adalah apa? Matanya 3.
Ini gambar Yesus, ini gambar orang yang dipangku oleh Yesus. Kenapa matanya 3? Karena di sini adalah simbol kita melihat dengan mata Kristus, melihat dengan mata kita, dan kita melihat dengan mata Kristus. Jadi menarik, Kristus melihat dengan mata kita, itu berarti apa? Kristus adalah Allah yang manusiawi. Allah yang tahu, Allah yang sadar, Allah yang peduli. Jadi Allah merasakan nasib manusia sungguh di dalam pribadi Kristus. Jadi jangan pernah berpikir, Tuhan tuh nggak ngerti saya. Ngerti banget, ngerti banget. Kan di waktu zaman Yesus belum ada wabah, belum ada pandemi COVID-19. Betul, belum ada wabah seperti itu. Tetapi ada penyakit yang menakutkan pada zaman Yesus, yaitu apa? Kusta. Dan Yesus mendekati orang-orang seperti itu. Yesus menjamah. Yesus tahu ketakutan, rasa sakit, penderitaan orang kusta. Sadar. Maka setelah manusia bisa bersatu dengan Kristus, merasakan kerahiman Tuhan, kita pun bisa melihat dengan mata Kristus. Melihat dengan mata Kristus berarti apa? Kita menjadi pribadi yang mau menatap dengan penuh kasih, dengan penuh kelembutan, dengan rasa sayang. Jadi kita bukan menatap orang lain dengan penuh curiga dan dengan penuh penilaian. Ini yang harus hilang dalam hati orang yang ada di dalam kasih Allah, ada di dalam kerahiman Tuhan. Saya pernah suatu hari sampai malu sekali, malu. Ya, saya harus jujur ya. 2019 tinggal di tebing tinggi, paroki tebing tinggi. Hampir sering banyak umat datang minta pertolongan secara ekonomis dan didoakan. Ya 50% lah. Yang didoakan 50%, yang datang minta pertolongan secara ekonomis 50%. Yang lainnya double. Minta didoakan, juga minta ditolong secara ekonomis. Jadi itu yang 70%-nya. Suatu saat ada seorang bapak. Dari datang pakai motor tua. Motor tua. Saya sudah melihat dari atas. Dia mau ketemu dengan saya. Saya maaf kan saya Romo Eko ini kan bukan Romo yang baik. Romo yang sedang berjuang menjadi baik. Saya pengikut Kristus. Bergumul dengan kelemahan saya. Saya tuh udah langsung berpikir, pasti deh. Pasti si bapak ini minta bantuan. Lalu saya datengin langsung dengan tampang yang nggak enak itu ya, Pastor Eko. Kan sering, maaf saya juga sering kali keluar kemanusiaannya. Ada apa, Mang? Mang Pastor, boleh bicara sebentar? Boleh. Lalu ngomong panjang lebar. Saya sudah menunggu, kapan si bapak ini minta tolong. Paling-paling dia kan, Pastor, tolonglah, saya nggak punya uang, pasti begitu. Tiba-tiba setelah panjang lebar ngomong bapak ini, dia berkata, Pastor, anak saya itu kemarin, saya sudah langsung berpikir, pasti sakit, pasti minta tolong. Anak saya itu kemarin baru naik jabatan, Pastor. Anak saya ini nitip amplop untuk gereja. Apa Pastor bersedia menerimanya? Langsung saya malu. Langsung saya berkata, aduh mohon maaf Amang, terima kasih banyak, tolong sampaikan kepada anak Amang yang begitu ingat untuk berderma kepada gereja. Saya terima Amang, saya buat tanda terima ini untuk gereja, dan ini juga nanti disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih Amang. Amang itu pergi, saya doakan terlebih dahulu, dan saya minta maaf kepada Tuhan. Saya malu gitu ya. Kenapa? Karena kita walaupun pengikut Kristus sering kali melihat sesama tidak dengan mata Kristus. Kita selalu dengan mata curiga, mata iblis gitu ya. Mata si jahat, mata yang menuduh. Mata yang pasti orang ini tidak membuat aman.
pasti orang ini menjadi ancaman. Itu bukan mata Tuhan. Maka barang siapa dapat memandang, merasakan kerahiman Allah, ia dapat memperlakukan sesamanya dengan penuh kerahiman. Jadi kalau orang itu hidup diliputi kasih Allah, maka dia akan bisa menatap sesamanya dengan penuh kerahiman. Maka yang menarik di dalam tahun Jubileum 2016 adalah dua semangat yang ditawarkan oleh Bapak Paus. Yaitu apa? Liberation and restoration. Saya memakai lambangnya adalah lambang burung yang dilepaskan. Liberation itu berarti apa? Letting go. Letting go. Kalau kita berbicara tentang pengampunan, forgiving, that's about pembebasan. That's about letting go. Letting go. Orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang tidak bisa liberation, tidak bisa membebaskan. Ingat kata-kata Yesus waktu berhadapan dengan wanita pezina yang ditangkap oleh para pemungut cukai dan orang Farisi, serta imam-imam, orang Farisi dan imam-imam. Mereka berkata, "Guru, wanita ini ketahuan berbuat zina. Menurut hukum kami, dia harus dirajam sampai mati." Yesus langsung berkata, "Lempar batu pertama, siapa yang tidak berdosa." Dan setelah tidak ada seorang pun yang melempar, Yesus berkata, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, let go, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi." That is forgiveness, forgiveness. Jadi forgiveness itu about apa? About letting go, letting go. About apa? About membebaskan. Membebaskan. Jadi jangan nyimpen, jangan nginget-nginget terus. Maka saudaraku ingatlah, sadarilah, sadarilah. Kita bisa letting go kalau kita sadar. Satu apa? Seperti Bapak Paus mengatakan, sadar bahwa pasangan Anda tidak sempurna. Sadar bahwa saya tidak sempurna. Sadar bahwa anak-anak kita tidak sempurna. Jadi kalau kita sadar bahwa keluarga kita tidak sempurna, berarti apa? Sadar atau tidak sadar, kita punya kesalahan. Sadar atau tidak sadar, tutur kata kita, sikap kita menyakiti pasangan kita. Dia pun sadar atau tidak sadar menyakiti kita. Misalnya kita sudah ramah-ramah, bertanya, "Gimana, Pak?" Biasa aja. "Ye, apa salah gue? Kenapa lu ketus kayak gitu? Kalau lu gak suka, pergi sana. Balikin gue ke orang tua." Tuh, lihat. Kita nggak sadar mungkin suami kita sedang sakit sariawan gitu ya. Jadi dia sedang mikir sakit sariawannya atau sakit giginya. Maka dia ngomongnya ketus. Dan seringkali kalau orang sedang sakit, terpusat pikirannya, perasaannya pada sakitnya itu gitu ya. Maka dia tidak bisa good behave gitu. Dia tidak bisa ramah, dia tidak bisa penuh kasih karena sedang berpikir tentang penderitaannya. Maka lihat, pengampunan itu kuncinya adalah apa? Liberation, pembebasan, melepaskan. Ampunilah, ampunilah. Gerakan pengampunan membebaskan betul-betul sulit. Sulit, sulit, sulit. Ada seorang istri yang sudah 3 kali disakiti oleh suaminya. Suaminya pernah kabur, pergi dengan wanita lain 2 kali. Padahal suaminya tidak terlalu pinter menafkahi keluarganya. Tidak terlalu pinter. Dan akhirnya istri ini berjuang untuk mencintai anak-anaknya. Dan istri ini mohon doa, kita berdoa, dan suaminya kembali lagi. Pada saat suami mau kembali, istrinya langsung ngomong, "Romo, saya nggak siap. Saya nggak siap, saya nggak bisa menerima suami saya." Loh,
Kemarin minta didoakan supaya balik lagi. Setelah balik nggak siap. Gimana, lihat. Dia selalu berkata, saya nggak siap disakiti yang keempat kali. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau memaafkan, Anda harus siap disakiti kembali. Harus siap. Maka restoration pembaharuan hidup adalah apa? Memang kita harus membaharui kembali hubungan kita. Jadi di dalam hidup perkawinan, memaafkan, letting go, tidak mudah kalau kita tidak bersama Allah. Maka Ibu Teresa mengatakan dengan sungguh indah. Ibu Teresa berkata, ada satu kutipan yang ingin saya katakan. People ask me, what advice I have for a married couple struggling in their relationship. I always answer, pray and forgive. Pray and forgive. Jadi letting go hanya bisa kita lakukan kalau kita melakukan yang kedua. Letting God. Biarkan Tuhan yang memampukan saya untuk memaafkan. Jadi bukan saya yang bisa memaafkan, bukan. Kuasa Allah yang bisa membuat kita bisa mengampuni. Saudaraku, saya ingat sebuah lagu untuk menutup pertemuan kita ini. Kalau Allah tidak menjamah Anda tidak akan pernah bisa memaafkan orang yang menyakiti Anda. Bukalah hati Anda untuk jamahan Tuhan. Tuhan memberkati. Thank you. God bless. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan renungan yang disampaikan Romo Eko Wahyu OSC, sejenak kita merefleksikan tentang kasih dan pengampunan adalah dua hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Kasih memungkinkan kita untuk mengasihi orang lain. Bahkan, jika mereka telah menyakiti kita, pengampunan memungkinkan kita untuk melepaskan dendam dan kebencian, dan untuk memulai kembali dengan hati yang baru. Refleksi yang bisa kita tanyakan dalam diri kita masing-masing ialah,
Apakah saya telah mengasihi orang lain dengan tulus hari ini? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah saya untuk mengasihi orang lain dengan tulus dan untuk mengampuni mereka dengan tulus. Berilah saya kekuatan untuk melepaskan dendam dan kebencian dan untuk memulai kembali dengan hati yang baru. Amin.